Bisa dilihat di sini ya, ini adalah chart dari yang namanya global liquidity ya. Kalian bisa lihat di M2 bahwa global liquidity itu memiliki korelasi 90% lebih terhadap Bitcoin. Kalau Nasdaq tuh mungkin 97%. Kita akan mulai ya melihat Bitcoin ini dari peta keuangan global ya. Kalau kita lihat jumlah uang yang beredar di dunia ini, yaitu global liquidity, itu dicetak 8% per tahunnya. Artinya apa? Ketika kalian berinvestasi ya tidak nyampe 8% per tahun, kalian mengalami kerugian. Inilah kenapa bank sentral di sekeliling dunia udah nggak lagi pegang US Treasury atau treasury negara yang mereka anggap negara paling aman. Mereka belinya emas atau gold sekarang. 8% ya global liquidity ditambah inflasi 3-4% ya. Ini angkanya 11-12%. Ini angka yang fantastis ya. Jadi hurdle rate kita dalam investasi adalah 11-12%. Kalau lu taruh uang lu dan itu nggak grow 11-12%, artinya uang lu nggak kemana-mana. Jadi gimana kalau kita beli S&P 500? Ya kan secara historis 9,7 ya, including dividen mungkin hampir 10. Jawabannya adalah kalau lu taruh uang lu di S&P 500, itu cuma akan tracking global liquidity. Jadi jumlah uang yang dicetak global itu sama dengan S&P 500. Uang lu itu nggak kemana-mana. Jadi di kondisi seperti ini ya, kita agak sulit untuk melakukan yang namanya diversifikasi karena tidak banyak aset yang bisa ngalahin 11-12% hurdle rate ini. Nah, di saat global liquidity naik, aset apa aja yang naik ya? Namanya scarce desirable asset. Aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Contohnya seperti Bitcoin, contohnya seperti properti di tempat-tempat yang top. Contohnya seperti aset-aset langka seperti lukisan, seperti mungkin jam tangan Patek Philippe. Itu akan naik semua. Ya, ketika global liquidity naik, ini akan naik semua. Nah, kalian kalau bisa kalahin 11-12% dari global liquidity, yang gue lihat sangat konsisten, cuma ada dua aset, yaitu satu Bitcoin dan kripto. Yang kedua adalah kalian beli Magnificent Seven, yaitu saham-saham terbaik yang ada di US. Ya, baik itu mau kita lihat di Nvidia, Meta, Amazon, Apple, ya. Kita lihat juga di Alphabet, di Tesla. Selain Magnificent Seven dan Bitcoin, gue rasa kalian akan kalah dengan jumlah uang yang dicetak. Kita juga sudah mulai melihat pergerakan yang tadinya bond US itu adalah safe haven, ya sekarang orang pindah dan beralih ke gold. Kita pun sekarang lihat jumlah bilioner dari industri kripto ini bertambah banyak ya. Kalau Tether nanti valuasinya benar segitu, ya Giancarlo Devasini tuh bakal jadi orang terkaya nomor 5 di dunia.